Kagam kata-katanya dong. モカちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ？ Paham. Não dá pra contar de uma, agora quer ter uma, quer ter várias mulher e tá puto, 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 mulher e tu. Oh, udah ujian? Lulus? Udah lulus? Belum, semoga lulus ya. Semoga lulus. Kamu coba cerita dari dulu ya. Maksudnya jadi kamu gak suka Kan gimana sih ceritanya Jepang ngejajah Indonesia? Terus kenapa Ini mau cerita lagi cerita? dong. Tapi aku mau semua. Nan, Apa, Ge? lu kan tadi udah janji katanya mau ceritain tentang Jepang ngejajah Indonesia. Jadi itu kenapa? Jadi gini, Ge, awal mula Jepang menjajah di Indonesia itu saat Jepang berhasil meruntuhin militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941 deh kalau nggak salah. Nah terus habis mereka berhasil ngejajah itu, mereka itu memperluas kawasan jajahan mereka sampai ke Filipina dan akhirnya mereka terus lurus ke selatan sampai mereka sampai di Indonesia. Tapi kenapa Jepang mau ngejajah Indonesia ya? Nah, kalau untuk alasan Jepang menjajah Indonesia itu, setahu aku, karena Jepang pengen memanfaatkan masyarakat Indonesia. Kan kita tahu nih, Ge, masyarakat Indonesia itu banyak banget. Nah, pasti Jepang itu bakal dapat untung kalau mereka promosiin produksinya di sini. Makanya Jepang itu datang ke sini. Udah gitu, pada saat itu Indonesia posisinya kan masih dijajah sama Belanda. Jadi mereka ikut ngejajah Indonesia buat manfaatin masyarakat Indonesia buat kerja di mereka. Udah tahu gitu kok masih banyak kayak orang yang suka Jepang. Apalagi kayak yang sampai berlebihan banget kayak cewek-cewek sweater baju abu sama baju biru tadi. Lah terus, cepetan dong. Yaudah ya, ayo. Tadi ngomong kita nggak sih? Nah, tahu gak sih, masa tadi kita ketemu orang yang kulit-kulit bola lagi. Yang orang itu, ibu. Ayo. Kalian kok dari toilet lama banget sih? Kalian tuh di toilet ngomongin apa aja? Ini loh, Nah, si Gia tuh tadi nanya-nanya tentang hal-hal Jepang gitu, yang Jepang jajah Indonesia. Oh iya, by the way, aku mau nanya deh, gimana sih reaksi masyarakat Indonesia saat pertama kali Jepang ngejajah masyarakat Indonesia? Nah, kebetulan banget. Karena tadi kan aku kepo tuh, jadi aku kayak nyari-nyari juga. Ternyata pas pertama kali Jepang datang ke Indonesia tuh justru dapat reaksi yang kayak positif banget. Kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara Jepang berhasil ngebebasin Nusantara dari jajahan Belanda. Udah gitu ya, mereka tuh ngejanjiin kemerdekaan ke rakyat Indonesia. Gimana nggak seneng coba? Bahkan ya sampai pas pertama kali mereka datang, mereka tuh kayak ngeplay lagu Indonesian Raya di radio. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa kebijakan pemerintahan Jepang saat ada di Indonesia? Oh iya juga ya, aku gak kepikiran. Coba kita googling kali ya. Lumayan nih nambah wawasan. Oh ada nih, banyak loh ternyata. Baju tuh. Coba ya aku bacain ya. Jadi Jepang itu kurang lebih ada 5 kebijakan nih. Yang pertama di Indonesia. Yang pertama itu ada di bidang ekonomi. Jadi Jepang itu meminta seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank sama perusahaan yang bekas dulu milik pemerintahan Belanda. Terus Jepang juga menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Terus untuk di bidang yang kedua, bidang sosial, itu Jepang itu menerapkan kebijakan Romusha. Itu tuh katanya untuk membangun proyek-proyek militer dan infrastruktur di Jepang. Jadi pentingin kepentingannya sendiri dong ya? Iya. Contohnya apa sih? Contohnya tuh ya, jadi kayak mereka dipaksa buat tanam, terus mereka dipaksa buat bangun-bangun jalan-jalan, rel-rel kereta. Panjang-panjang nggak kalau jalan? Iya benar-benar yang panjang itu loh. Iya. Jahat banget sih. Iya. Lanjut, kita ada ketiga itu bidang politik. Jadi kalau di bidang politik itu Jepang membubarkan semua organisasi politik dan sosial yang ada di Indonesia sebelumnya, berarti yang di Belanda kali ya. Mungkin. Ya. Jadi
mereka itu siapapun yang melawan Jepang atau menentang kebijakan Jepang akan ditindak dengan keras. Oh iya, terus ada juga nih bidang militer. Kalau di bidang militer itu Jepang membentuk beberapa organisasi militer dan semi militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Aku bacain ya, ini banyak nih. Di antaranya itu PIHO, itu pasukan bantuan. Terus ada PETA, pembela tanah air. Terus apa lagi nih? Niguyun, tentara sukarela, sama Seindendan atau Barisan Pemuda. Jadi organisasi ini tuh bertujuan untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Jadi mereka kayak seakan-akan tuh manfaatin orang-orang Indonesia itu loh buat bantu mereka. Lanjut, ini terakhir guys, terakhir itu di bidang kebudayaan. Jepang itu menerapkan kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Belanda di Indonesia sebelumnya. Jadi Jepang itu kayak melarang penggunaan bahasa Belanda itu loh di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu cuma boleh ngomong bahasa Jepang. Terus Jepang juga kayak mempromosikan budaya-budaya mereka gitu, kayak Shintoisme, Buddhisme, sama kesetiaan kepada kaisar. Oh, kalian tahu juga kan yang mereka kayak disuruh menyembah matahari gitu? Oh iya, aku pernah dijelasin kan kayak di kelas. Itu deh, terus Jepang juga kayak mendukung perkembangan sastra Jepang gitu di Indonesia. Gitu ya. Iya. Terus kan tadi Kinar udah mention kan soal budaya Jepang yang diajarin ke kita itu salah satunya hormat ke Dewa Matahari. Oh iya, Ya kan? pernah diajarin Pak Desu nggak sih di Ya kan? Iya, aku ingat itu. Iya. Cuman aku lupa jujur detailnya kayak gimana. Kalian udah inget gak sih detail perlawanan Indonesia ke Jepang pas itu gimana? Coba ya, aku searching ya. Soalnya aku Coba, juga coba. agak lupa sih. Ya lagi, itu kayak udah 2 minggu yang lalu. Iya kan? Udah gitu pas mapelnya aku tidur lagi. Mana sih? Coba ya. Oh iya, ini nih. Perlawanan rakyat itu kayak masyarakat Chatpilgek, kayak gerakan Koreri di Biak, terus perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, Aceh, Kalimantan, serta pemberontakan tentara petang. Ini doang sih yang ada di Googling. Banyak juga ya berarti. Tapi aku penasaran sih sebenarnya detail kayak dari salah satu aja deh, iya perlawanannya kayak gimana. Apa kita mau cari lagi di Google? Coba. Seru juga gak sih Iya, bahas belajar Jepang kayak sejarah. gini? Seru banget sih. Coba ya. Nih, aku bacain ya yang perlawanan Teku Abdul Jalil tadi. Jadi Teku Abdul Jalil ini adalah ulama sekaligus pemimpin pesantren selama masa penjajahan Jepang di Indonesia. Terus pas Belanda menyerah pada tahun 1942, Teku Abdul Jalil ini tidak mudah termakan oleh propaganda yang disebarkan oleh Jepang. Sebaliknya, ia malah semakin anti dan benci terhadap penjajah Jepang yang bersikap semena-mena dan sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah terus, akhirnya pada Juli tahun 1942, Teku Abdul Jalil ini mengadakan pengajian bersama kurang lebih 400 pengikutnya, yang sekaligus menyuarakan kritik tajam kita rakyat Indonesia itu sama penjajahan Jepang. Terus gak lama keesokan harinya ia tuh langsung diundang menghadap polisi Jepang karena dengan sangat terbuka menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun undangan tersebut ini tidak dipenuhi sehingga membuat hubungannya dengan Jepang semakin ya jelas kacau lah ya. Nah terus puncaknya ini adalah saat polisi Jepang bernama Hayashi datang untuk menjemput Teku Abdul Jalil di Dayah di Chatpilgek tadi. Namun Hayashi itu justru berakhir terluka setelah memaksa Teku Abdul Jalil untuk berhenti menyuarakan sikap perlawanan terhadap Jepang. Nah terus nih pada 7 November 1942 pasukan yang Jepang itu dikerahkan untuk menangkap Teku Abdul Jalil. Tapi dia berhasil lolos. Akhirnya setelah lolos dari pertempuran pertama, Teku Abdul Jalil dan pengikutnya ini mundur ke Masjid Payakamok di Kecamatan Merah Mulia. Terus setelah 3 hari, tentara Jepang menemukannya dan kemudian terjadi pertempuran setelah sholat Jumat. Tapi nih sayangnya pertempuran itu tuh berhasil dimenangkannya oleh Jepang karena pihak Teku Abdul Jalil ini kalah dalam jumlah pasukan ataupun persenjataan. Jelas sih ya. Karena Jepang udah modern banget. Iya. Dan militernya udah kuat banget sih. Iya, makanya. Nah terus nih akhir perlawanan Aceh itu, walaupun Teku Abdul Jalil nggak berhasil melapangkan kedudukan Jepang, kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang itu ternyata makin membara-bara nih. Terus perlawanan lainnya itu terjadi di Buya, Aceh di bawah pimpinan Teku Abdul Hamid Azwar. Dengan meluasnya perang ke berbagai tempat, Jepang itu mencari untuk menghentikan perlawanan yang tadi. Terus Jepang menangkap semua anggota Teku Abdul Hamid Azwar yang berhasil mengakhiri perlawanannya di Aceh. Keren banget ya. Keren sih. Perjuangan orang zaman dulu Iya. parah banget ya. Oh iya, apa sih dampak dari suatu negara kalau misalkan negara itu dijajah oleh negara lain? Kayak misalkan Jepang menjajah Indonesia, itu apa sih dampak positif negatifnya? Sebenarnya sih ya dampak positifnya lumayan banyak juga sih. Yang kayak menurut aku paling penting tuh kita jadinya sampai sekarang dibolehin pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terus mereka tuh menghapus sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial, digantinya itu mereka menetapkan sekolah itu jadi merata, tapi ada 12 tingkatan kayak yang kita ketahui sekarang itu SD, SMP, SMA. Apalagi ya? Oh, mereka juga ngebentuk BPU PKI sama PPKI buat memenuhi janji mereka ngasih kemerdekaan ke Indonesia. Terus yang menurut aku gak kalah penting juga itu mereka ngasih pendidikan militer dan semi militer ke Indonesia. Jadinya ya pas kita merdeka kita bisa mandiri gitu loh, ada pertahanan sendiri. Tapi ya ada dampak positif, ada dampak negatif yang gak kalah banyak. Yang pertama itu ya aku yakin sih kamu masih tahu soal Romusha. Itu tuh kerja paksa yang beneran kayak kejam banget sampai banyak warga Indonesia yang meninggal gara-gara itu. Terus pemerintah di Jepang tuh kayak sewenang-wenang banget ke kita. Pergerakan kita jadi terbatas gara-gara mereka tuh ketat
ke soal pemberitaan, media berita, terus lain sebagainya deh. Sama, oh iya, kekayaan-kekayaan kita yang peninggalan Belanda itu tuh semua dihabisin sama mereka. Bahkan ya kita sampai kekurangan bahan sandang. Jadinya zaman dulu tuh banyak orang-orang yang pakai kalung goni buat pakaian. Kasian banget ya sih. Dan yang paling aku sedih tuh ya banyak perempuan-perempuan yang dipaksa jadi penghibur buat tentara Jepang. Wah, kacau Parah juga banget berarti ya. Jepang ya. Parah sih. Jadi sekejam itu penjajahan Jepang. lanjut. Lanjut. Siapa sih? Cabut yuk. Ya. Gak jelas.